Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi. Kalau pada video sebelumnya sudah kita pelajari tentang konsep turunan fungsi, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang fungsi naik, fungsi turun, titik dan nilai stasioner. Kita lihat kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Sedangkan aspek keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Tentang gradien dan persamaan garis singgung, ini ada kurva parabola atau kurva kuadrat, sedangkan ini ada garis singgung di titik A, B atau A, FA. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P, A, B atau A, FA adalah M. Ini adalah kemiringan sama dengan F aksen A. Sedangkan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik AB adalah Y min B sama dengan F aksen A atau M kali X min A. Naik turunnya grafik fungsi F dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Kalau grafik fungsi F naik, itu jika gradien garis singgungnya positif. Sedangkan yang turun itu jika gradien garis singgungnya atau F aksennya negatif. Kalau yang menunjukkan grafik fungsi F tidak naik dan tidak turun itu disebut titik stasioner. Kemudian fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik ini dari interval A sampai X1 ini dia naik. Terus kemudian dari X1 sampai X2 dia turun, dari X2 ke B ini dia naik lagi. Ini grafik fungsinya kontinu pada interval X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Kemudian titik stasioner maksimum dan minimum. Ini definisinya. Kalau fungsi itu dia naik kemudian turun, maka titiknya ini adalah titik balik maksimum. Kalau turun kemudian naik, ini adalah titik balik minimum. Namun dalam selang tertentu, kalau selangnya ini kurang dari min 6, sedangkan yang sini lebih dari 4, ya maka maksimumnya ini bisa jadi tidak di sini tapi di sebelah sini, atau minimumnya tidak jadi di sini tapi di sebelah kiri sini. Jadi dalam selang tertutup tertentu. Kemudian titik belok, selain maksimum dan minimum ada titik belok. Ini definisinya. Intinya dia kalau dari naik kemudian dia naik lagi, ya, ini dia titik belok. Ya, kemudian atau turun kemudian turun lagi, dia juga titik belok. Yang ini titik belok turun, yang ini titik belok naik. Atau bisa juga dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kemudian nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nilai maksimum atau minimum fungsi dalam interval tertutup I dapat diperoleh dari dua kemungkinan, yaitu nilai balik maksimum atau minimum fungsi F atau nilai fungsi pada ujung-ujung interval tertutup tersebut. Nanti akan dilihat dengan contoh soal. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi F dalam interval tertutup I dinamakan nilai maksimum atau minimum global. Sedangkan jika nilai balik maksimum atau minimum suatu fungsi F dalam interval tertutup I bukan nilai maksimum atau minimum fungsi F, nilai balik ini disebut nilai balik maksimum atau minimum lokal atau relatif. Kecekungan fungsi yang seperti ini, dia kurvanya cekung ke atas, sedangkan yang ini kurvanya cekung ke bawah. Jadi kalau yang turunan keduanya positif, dia cekung ke atas. Sedangkan yang F
double aksen atau turunan keduanya negatif, dia cekung ke bawah. Ini yang titik belok fungsi, bisa dilihat dari nilai atau tanda-tanda di sekitar F double aksen. Jadi kalau yang negatif, ini fungsi cekung ke bawah, yang positif cekung ke atas atau sebaliknya. Ini kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 45x kuadrat plus 216x min 195 turun pada interval. Turun itu maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya kurang dari 0. Ini kita turunkan 3 kali 2, 6x pangkatnya dikurangi 1, 6x kuadrat. Yang ini min 2 kali 45, 90x. Yang ini 216x jadi 216. Kurang dari 0. Ini kita sederhanakan, kita bagi 6 semua. Jadi x kuadrat min 15x plus 36 kurang dari 0. Difaktorkan x min 3 kali x min 12. Maka ketemu x-nya 3 atau 12 pakai garis bilangan. 3 yang di kiri, 12 yang di kanan. Kita uji titiknya dengan 0. 0 di sebelah sini. Ini kita masukkan di sini. Ini 0, maka plus 36. Berarti yang paling kiri sini plus. Tengahnya negatif. Kanannya plus, yang diminta yang negatif berarti yang di tengah, interval turunnya yang di tengah, x lebih dari 3 kurang dari 12. Kemudian soal yang kedua, naik pada interval dari fungsi ini sama, kita turunkan 3 kali 4 per 3 jadi 4x kuadrat min 14x min 8 karena dia naik lebih dari 0. Kemudian ini kita bagi 2 semua. Kemudian kita faktorkan, ketemunya x sama dengan min setengah atau x sama dengan 4. Pakai garis bilangan. Yang min setengah di kiri, yang 4 di kanan. Ini kita uji titik dengan 0. 0 kita masukkan di sini. 0, ini 0, ketemunya min 8, berarti yang di tengah yang min, kiri kanannya yang plus. Karena ini lebih dari 0, maka yang dipakai yang positif, yang di sebelah kiri min setengah, sama yang di sebelah kanan 4. X kurang dari min setengah atau X lebih dari 4. Kemudian contoh soal ketiga, tunjukkan bahwa fungsi Y sama dengan fx sama dengan 3x min 5 merupakan fungsi naik untuk semua X anggota bilangan real. Maka kita ambil sembarang bilangan real A dan B. A kurang dari B atau A min B kurang dari 0. Untuk membuktikan fungsinya naik, cukup dibuktikan bahwa FA kurang dari FB atau FA min FB kurang dari 0. FA-nya, X-nya kita ganti A, 3A min 5, FB-nya 3B min 5. Ketika dikurangkan, 3A min 5 dikurangi 3B min 5, maka 3A min 3B min 5-nya dengan plus 5, 0, jadi 3 kali A min B. Karena A min B kurang dari 0, maka 3A min B juga kurang dari 0. 3A min B-nya tadi FA min FB, maka FA kurang dari FB. Jadi, jika A kurang dari B, maka FA kurang dari FB. Terbukti. Yang nomor 4, kebalikannya. Tadi naik, sekarang turun. Ya. Maka ini pembuktiannya FA lebih dari FB. Caranya sama. Yang FA-nya 4 min 2A, FB-nya 4 min 2B. Ini dikurangkan, 4 min 2A dikurangi dengan 4 min 2B. Menjadi min 2A plus 2B, 4-nya ini 0. Jadi min 2A min B. Ini A min B-nya kurang dari 0. Maka kalau dikali min 2, jadinya positif. Maka FA lebih dari FB. Jadi jika A kurang dari B, maka FA lebih dari FB, terbukti. Atau kalau lebih mudahnya lagi, kita tinggal melihat gambarnya, grafiknya. Yang Y sama dengan Fx 3x min 5, garisnya ke atas ini ya, jadi positif. Yang ini turun. Yang 4 min 2x ini turun. Jadi kalau yang naik, A kurang dari B, maka FA-nya juga kurang dari FB. Kalau yang turun, FA-nya
kurang dari A-nya kurang dari B, FA-nya lebih dari FB. Lebih mudahnya. Kemudian contoh soal yang lain, tentukan nilai-nilai stasioner dan koordinat-koordinat titik stasioner untuk fungsi-fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 5, yang B Y sama dengan Fx sama dengan 3 min 2X pangkat 3. Stasioner syaratnya F aksen X sama dengan 0, maka ini turunkan 2X sama dengan 0, X-nya 0. X-nya 0, F0-nya min 5. Jadi nilai stasionernya min 5, titik stasionernya 0 min 5. Sedangkan yang B sama diturunkan min 6X kuadrat sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, F0-nya 3, maka nilai stasionernya 3, koordinat titik stasionernya 0,3. Lanjut nomor 6. Carilah nilai balik maksimum dan nilai balik minimum pada fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat. Sama, stasioner itu F aksen X-nya sama dengan 0. Hanya ini pangkat 4, kalau tadi pangkat 2. Jadi pangkat 4 diturunkan jadi 4X pangkat 3. Yang min 2X kuadrat jadi min 4X. Ini difaktorkan jadi seperti ini. Maka ada titiknya 3, 0, min 1, dan 1. Kita masukkan yang X-nya 0, Y-nya ketemunya atau F0-nya ketemu 0, yang X-nya min 1, F-1-nya min 1, yang X sama dengan 1, F1-nya juga min 1. Maka pakai garis bilangan min 1, 0, 1. Maka bisa kita tuliskan tandanya. Kenapa ini bisa negatif, positif, kita uji titik salah satu, misalkan 2 di sini. 2 dimasukkan di sini, 2 pangkat 38 kali 4, 32. Dikurangi 4 kali 2, 8. 32 kurangi 8. Hasilnya 24 itu positif, maka ini positif. Kemudian negatif, positif, negatif. Jadi ini negatif dia turun, kemudian dia naik, berarti ini titik balik minimum nanti. Dari naik turun, berarti ini dia titik balik maksimum. Yang 1 sama min 1, ini titik balik minimum. Maka fungsi tersebut mencapai nilai balik maksimum di F0 sama dengan 0 nilainya. Sedangkan yang nilai balik minimum di min 1 dan 1 yaitu nilainya min 1. Kemudian contoh yang ketujuh, carilah nilai balik maksimum dan nilai balik minimum fungsi Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4 dengan uji turunan kedua. Ini kita turunkan dulu. F aksen X sama dengan X kuadrat min 2X min 3, dan turunan keduanya 2X min 2. Stasioner itu syaratnya F aksen X sama dengan 0, maka ketemunya X min 1 atau X sama dengan 3 ketika ini difaktorkan. Untuk turunan kedua dimasukkan F double aksen min 1, ya. Ternyata ketemunya min 4, dia negatif. Kalau turunan kedua dia negatif, dia justru jadi nilai balik maksimum, yaitu nilainya 5/2/3. Sedangkan yang F double aksen 3 ketemunya 4, dia positif, maka dia menjadi titik balik minimum, yaitu nilainya min 5. Contoh terakhir nomor 8, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 4X pada interval X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 0. Kita turunkan, ya, F aksen X-nya sama dengan 0, 2X min 4, ini turunkan, sama dengan 0, X-nya ketemu 2, kita masukkan F2, ketemunya min 4. Ya, karena ini menghadap ke atas, maka menjadi nilai balik minimum. Nilai balik minimumnya, sedangkan titik balik minimumnya 2, min 4. Tetapi karena ini 2 tidak masuk di interval ini, maka perlu diuji dengan interval kiri, batas kiri, dan batas kanannya. Jadi kita masukkan yang F min 2 ketemunya 12, dan F0 ketemunya 0. Jadi nilai minimumnya itu ternyata bukan min 4. Maaf, jadi ini nilai balik minimumnya min 4, ya. Tetapi kalau di interval ini nilai minimumnya jadi 0, karena duanya tidak masuk di interval. Kalau duanya ini masuk di interval,
misalkan X lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 2, nah baru nilai balik minimumnya min 4. Tetapi karena 2 tidak masuk di interval ini, maka nilai balik minimumnya yang 0. Demikian untuk contoh soal dan pembahasannya. Untuk berikutnya silahkan ini dikerjakan sebagai latihan. Ada yang bagian pertama 1 sampai 7 ini. Kemudian nanti di bagian yang berikutnya 8, 9, 10, 11. Kemudian masih ada lagi 12, 13, 14, 15 sebagai latihan. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, pantang menyerah. Materi berikutnya tentang aplikasi atau penerapan turunan. Demikian saja, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.